Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fanani dengan NIM 0532428666. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang mana kali ini saya diminta mengerjakan beberapa soal di layar ini ya. Ada 5 soal. Tanpa berlama-lama, saya akan segera kerjakan saja. Pertama kita buka R terlebih dahulu. Oh iya, sebelum kita mengerjakan soalnya, di sini kita diminta untuk nge-load paket yang diminta ya. Ada 4 paket yang diminta untuk di-load. Dan juga dari link drive ini terdapat sebuah file CSV yang berisi data, pendapatan, dan kebahagiaan. Jadi sebelum mengerjakan soal ini kita panggil terlebih dahulu ya dua ini. Di sini saya sudah selesai nge-load paket dan juga memanggil data dari pendapatan.csv. Kita balik ke soal ya. Soal pertama di sini, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke. Pertama kita akan membuat. Di sini saya sudah selesai membuat sintaknya, jadi akan saya salin saja dan panggil. Setelah itu akan saya jelaskan. Di sini dapat kita lihat sebuah grafiknya sudah muncul ya. Di sini dapat saya jelaskan ya, berdasarkan hasil histogram variabel kebahagiaan, terlihat bahwa bentuknya menyerupai seperti lonceng ya, dengan puncak di tengah dan menurun pada kedua sisi. Hal ini menunjukkan bahwa data kebahagiaan berdistribusi normal atau mendekati normal. Dengan demikian, asumsi normalitas untuk variabel terikat dapat dikatakan terpenuhi ya. Kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 soalnya adalah gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Akan saya jelaskan secara ringkas saja seperti tadi. Di sini dapat saya simpulkan berdasarkan scatter plot antara pendapatan dan kebahagiaan, terlihat bahwa titik-titik data menyebar dari arah kiri bawah ke kanan atas. Pola ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Namun karena titik-titiknya tidak membentuk garis lurus sempurna, hubungan linear tersebut tidak kuat sempurna, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang positif. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini lakukan regenerasi linear sederhana dan jelaskan hasil regenerasi tersebut. Pertama kita akan gunakan sintaknya ini ya. Di sini dapat dilihat sudah dapat muncul. Ini akan saya jelaskan saja sebisa mungkin. Berdasarkan hasil analisis regenerasi linear sederhana antara pendapatan dan kebahagiaan diperoleh persamaan kebahagiaan sama dengan 0,2091 ditambah 0,00007124 dikali pendapatan.
yang mana koefisien pendapatan bernilai positif. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan juga cenderung meningkat. Nilai R squared sebesar 0,7452 menunjukkan bahwa sekitar 74,5% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Sedangkan nilai p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,05, menandakan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat nomor 4 ya. Kita lihat soalnya. Di sini kita diminta untuk menggunakan perintah plot dengan nama variabel regresi sekalian untuk cek homoskedasititas, lalu interpretasikan hasil plotnya. Di sini sudah tampil grafiknya. Seperti sebelumnya akan saya jelaskan saja lagi. Berdasarkan grafik residual versus fitted, dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal atau 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedasititas, yang mana artinya variansi error bersifat konstan pada seluruh rintang nilai fitted. Dengan demikian, model regresi linear yang digunakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Setelah itu kita lanjut ke nomor terakhir atau nomor 5. Kita baca soalnya. Di sini kita diminta untuk visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, lalu beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Sama seperti sebelumnya sudah saya siapkan, jadi akan saya salin saja secara langsung. Di sini grafiknya sudah muncul, akan saya jelaskan saja. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa setiap titik orange yang mempresentasikan pasangan nilai antara pendapatan dan kebahagiaan. Garis merah menunjukkan garis regresi linear yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dari grafik terlihat bahwa garis merah memiliki kemiringan positif naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Pada pola penyebaran titik-titik data yang cukup rapat di sekitar garis regresi juga menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana ini memiliki kecocokan yang baik dengan data yang didapat sebelumnya. Sekian saya akhiri untuk praktikum kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.